pemilu tahun 2024 nanti, dan juga mungkin untuk meningkatkan pendidikan politik kepada pemilih pemula terutama, karena di tahun ini juga banyak sekali pemilih utama dan didominasi oleh generasi Z gitu ya. Jadi kami mengusahakan dari kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan KPU, kemudian dari Rumah Keadilan dan juga PPO Toda dan LPHP, itu kami mengusahakan agar teman-teman bisa mempersiapkan dan juga meningkatkan hak berpolitiknya dalam penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Pesertanya itu ada beberapa undangan, itu dari pihak kepolisian, dari jurnalis Malang Raya, kemudian dari BEM dan juga DPM fakultas-fakultas di Malang Raya, dan dari penyandang disabilitas juga kami undang, dan di sini juga ada beberapa dari mahasiswa umum. Jadi kami mengundang beberapa elemen gitu, baik dari mahasiswa maupun kalangan umum dan juga LBH di Malang Raya. Totalnya berapa, Mbak? Total peserta sekitar 150 orang peserta. Kami undang baik dari undangan maupun dari umum juga. Mbak, sejauh ini pemilu di tahun 2024 ini dari kalangan muda sendiri seperti apa sih, Mbak, pandangannya dari Iya, kalau misalkan kita lihat dari secara di lapangannya ya, itu banyak sekali fenomena-fenomena politik yang terjadi, fenomena hukum juga tidak bisa kita pungkiri. Banyak sekali mahasiswa terutama dan juga generasi Z itu tidak mempercayakan pemerintah gitu. Jadi di sini sosialisasi ini kami buat selenggarakan untuk teman-teman agar bisa meningkatkan kesadaran berpolitiknya. Gitu, kalau misalkan kita lihat agar masyarakat dan juga mahasiswa ini bisa paham mengapa penting untuk memberikan hak suaranya dalam penyelenggaraan pemilu nanti. harapannya tadi dengan kegiatan ini nantinya seperti apa ke depan? Kemudian apakah ada kursus selain di kampus ini? Ada apa? Ada kursus selain di kampus UB atau di kampus mana? Oh ya, pastinya tentu sebagai persiapan ya sebelum penyelenggaraan pemilu itu kita banyak menyelenggarakan acara-acara sedemikian rupa gitu untuk bisa meningkatkan hak berpolitiknya mahasiswa, masyarakat, dan juga untuk memberikan gambaran bagaimana penyelenggaraan pemilu dari tahapannya, dari mulai cara pencoblosan seperti apa, kemudian apa saja partai politik yang tergabung, itu biar kita bisa memberikan pengetahuan atau setidaknya wawasan ke masyarakat agar yang terutama tahun ini yang didominasi oleh pemilih pemula itu bisa tahu dan juga bisa sadar bagaimana cara memilih yang benar gitu di tahun 2024 nanti. Tapi sudah pernah atau cara baca mungkin pengamatannya apakah masih banyak yang di kalangan pemula yang belum aware atau sadar terkait pembeliannya suara Mungkin kalau dari diskusi dengan KPU kemarin itu sudah banyak ya, dari KPU juga sudah menyelenggarakan sosialisasi. Jadi tentunya kami harapkan juga banyak masyarakat dan juga pemilih pemula sudah paham bagaimana tata cara pemilihan umum. Cuman memang tidak bisa berhenti sampai sini saja, tapi terus menerus kita juga melakukan sosialisasi dan juga pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu agar bisa masyarakat ini menjangkaunya luas gitu, nggak hanya sekitar kampus, sekitar sekolah-sekolah, tapi juga bisa menyasar luas. Artinya pengamatannya selama ini masih banyak juga yang disampaikan tadi belum percaya ya? Ya, belum percaya dan belum juga belum paham juga. Jadi kita meningkatkan awareness gitu untuk para pemilih. Kira-kira apa yang bisa ditarik dari teman-teman? Kenapa mereka tidak peduli? Alasan karena apa ini? Banyak sekali ya, mungkin dari fenomena-fenomena yang terjadi gitu, dari mulai kegiatan fenomena misalkan kayak kejadian-kejadian yang membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah atau mungkin tidak paham apa sih pentingnya beri hak suara gitu. Jadi kemudian ya itu tadi banyak sekali akhirnya masyarakat yang memilih untuk golput gitu. Jadi di sini kan kita harus meningkatkan aware kalau misalkan pemberian suara dan golput itu tidak boleh dilakukan. Kalau materi Mbak, apa aja yang disampaikan untuk menangani hal ini? Ya. Kalau materi-materi dari pemateri KPU itu terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Kalau dari PPO Toda itu terkait dengan pemberian demokrasi dari mahasiswa, kemudian prinsip-prinsip pemilu seperti apa, kemudian kenapa tidak boleh golput, dan kurang lebih sama juga dengan dari Ketua LPHP, itu juga prinsip-prinsip demokrasi yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu, dan dari LBHRK itu bagaimana nanti penyelenggaraannya apabila ada tindakan pelanggaran atau mungkin kayak penyalahgunaan itu nanti di LBHRK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di TPS menggunakan hak pilih seperti yang disampaikan Mas Arsa. Pada saat rekrutmen kita harus hati-hati betul untuk bisa memastikan di TPS hasil pemilu itu tetap akan disahkan.
Daripada tidak menentukan pilihan sama sekali, ya, maka sudah jadi kewajiban kita untuk hadir di sini. Nah, saya melihat Bapak Ibu adalah tokoh dan beberapa elemen masyarakat, dari unsur pendidikan juga ada. Kami berharap nanti informasi yang kita dapatkan hari ini itu bisa disosialisasikan kembali ke lingkungannya. Jadi pentingnya menyampaikan informasi bagi kami itu adalah untuk memberikan pengetahuan. Jadi KPU memang sedang ada sharing program dengan berbagai institusi, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Mengapa ini kami lakukan? Kami ingin menjangkau jejaring sosialisasi ini lebih luas gitu ya, termasuk menangkap peluang di mana kantong-kantong pemilih pemula itu ada, pemilih muda ada. Salah satunya adalah basis di kampus. Tapi kami sangat bersyukur karena dari elemen peserta yang datang itu justru mereka adalah para pemangku kepentingan di lembaganya masing-masing, sehingga nanti kami berharap informasi yang dia dapatkan hari ini itu masih bisa diteruskan di lingkungannya. Untuk komposisi pemilih pemula sendiri, Mbak? Jadi struktur DPT kita secara nasional itu memang sebagian besar didominasi oleh pemilih di usia atau kelompok umur kurang dari 40 tahun, antara 17 sampai 40 tahun. Atau mungkin orang lebih familiar menyebutnya sebagai Gen Z dan juga generasi milenial. Tapi mereka belum tentu sebagai pemilih pemula, karena bisa jadi yang usianya sudah mencapai 40 tahun itu mereka sudah 2-3 kali menggunakan hak pilihnya di kepemiluan ini. Nah, struktur pemilih ini penting bagi kami untuk melihat bagaimana segmentasi pemilih sehingga strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sosialisasi pemilih pemula sendiri, Mbak? Itu oleh Ayo, kalau minat untuk pindah memilih itu gimana, Bu? Nanti melaporkan saja ke PPS atau ke KPU Kabupaten Kota setempat ya, dari TPS asal mana mau menggunakan hak pilihnya di mana. Sudah banyak ya? Banyak, nanti teman-teman bisa melihat di Kabupaten Kota masing-masing. Sampai hari ini sudah mulai bisa dilanjutkan sampai dengan H-30, bahkan nanti H-7 untuk hal-hal yang sifatnya force major, misalnya sakit atau ada tugas mendadak seperti itu masih bisa dilayani, difasilitasi. Satu ya Bu, 61,9%. 2024 ini ada janji sebesar apa tantangannya Bu untuk penyelenggara pemilu? Ya, kita harus aktivitas kepemiluan, maksudnya sosialisasi maupun perlakuan terhadap pemilih itu memang sesuai dengan segmentasi mereka ya. Jadi pemilih-pemilih muda itu mereka adalah entitas yang mungkin sangat familiar dengan media sosial, dengan IT, ya. Maka terobosan-terobosan ke arah sana itu juga penting untuk kita lakukan. Jadi arah sosialisasi menembus komunitas-komunitas itu kira-kira? Ke komunitas yang muda-muda gitu kira-kira? Ya banyak, salah satunya kita kerjasama dengan berbagai kampus, nonton bareng kemarin film, kemudian kerjasama misalnya menjadi dosen tamu di masing-masing lembaga seperti itu. Lalu ketika kita belum masuk fase kampanye, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk fase kampanye, saya itu sempat diundang oleh Pemkot, dalam hal ini Satpol PP, Bawaslu dan kepolisian. Diskusinya ketika itu, ini belum masuk fase kampanye nih, belum masuk masa kampanye. Tapi kok di jalan-jalan, terutama di Kota Malang, sudah banyak ya baliho, sudah banyak ya promo-promo yang disampaikan itu dengan menampilkan wajah seseorang dan segala macam. Saya sampaikan ketika itu pandangan saya kepada Satpol PP, ada kepolisian dan Bawaslu di forum itu bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya, pandangan saya, sebelum masuk fase kampanye, ya, berarti kenakan itu aturan yang lain. Aturan apa? Aturan perda reklame. Sikat aja dengan perda reklame. Nggak mungkin belum masuk fase kampanye. Nah, artinya di sini saya ingin menekankan bahwa untuk penegakan hukum pemilu memang sangat perlu, tidak bisa berdiri sendiri. Bawaslu kerja sendiri, Polri kerja sendiri, pemerintah daerah, Satpol PP kerja sendiri, nggak bisa seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa lembaga bantuan rumah keadilan ini dalam proses pemantauan nantinya sempat ada perbedaan. Tentu ini tidak bisa berpihak antara satu sama lain karena masih sibuk berkaitan seleksi KPPS. Nah, ini kan juga nanti kita akan bisa menentukan bahwa KPPS ini kan menentukan
hasil daripada suara apakah valid ataupun tidak. Nah, hal besar bagi kita semua dengan adanya sosialisasi ini sudah disampaikan dari KPU provinsi, tentu kita saling menunggu, kita saling KPU nanti lembaga bantuan hukum pengadilan bulan November untuk melaksanakan pemantauan di tingkat November. Nah, nanti kita akan berkoordinasi kembali berkaitan dengan KPU provinsi Jawa Timur. Tentu yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk materi sudah bisa bagi peserta yang sudah masuk itu, mungkin ini ada sebagian. Bapak Ibu sekalian, bahwa syarat untuk jadi lembaga pemantau itu pasti tentu lembaga pemantau ini harus berbadan hukum, harus terakreditasi dari Bawaslu dan KPU. Kolaborasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur, tentu hari inilah kita dapat menentukan bahwa suksesnya pemilu di tahun 2024 yang dilaksanakan atau sebagai lembaga pelaksana dari KPU Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih Ibu Rohani. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa LBH Rumah Keadilan tentu dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini ada beberapa peran yang perlu kita sampaikan, bahwa suksesnya pesta demokrasi 2024 di 2024 ini LBH Rumah Keadilan ada di posisi di bagian mana? Tentu di sini kan kita bertanya-tanya bahwa lembaga bantuan hukum ini kan harus netral, harus independen. Oke, Mas. Jadi LBH Rumah Keadilan hari ini memang kita melihat secara langsung terkait demokrasi 2024. Tentu memang ini menjadi PR bersama, sehingga dalam mensukseskan acara pemilihan umum kita menunjuk secara langsung KPU Provinsi Jawa Timur. Artinya skala dari kami ini yang memang ini antisipasi sekali ataupun memberikan peran khusus kepada masyarakat Kota Malang, tentu harus berpartisipasi secara langsung, karena ketika kita lihat bahwa pemilih pemula ini menjadi isu-isu yang memang perlu kita perhatikan, sehingga lembaga bantuan hukum mempunyai inisiatif untuk memberikan sosialisasi. Artinya secara langsung sosialisasi ini dihadiri dari beberapa perangkat-perangkat daerah, ada kepala lurah, kepala desa, ada juga lembaga masyarakat, tentu dari LSM masyarakat, sehingga harapan besar bisa tersampaikan bahwa pentingnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi ini bekerjasama dengan LBH Rumah Keadilan memberikan respon dan saling mendukung untuk berkaitan dengan suksesnya pemilu di tahun 2024, sehingga harapan dari kami juga turut memberikan masukan melalui lembaga-lembaga pemantau. Sementara ini ketika terjadi temuan ataupun hal-hal yang memang di luar dari pelaksanaan KPU, tentu kami juga akan nanti laporkan seperti itu. Oke, sebagai lembaga pemantau, seperti apa berbeda dengan kayak Bawaslu? Jadi untuk saat ini lembaga pemantau ini ada dua, ada lembaga pemantau pemilu di bulan Februari, ada lembaga pemantau di Pilkada. Kalau di bulan Februari ini tentu kita nanti akan kawal secara khusus berkaitan dengan lembaga pemantau ini yang terakreditasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Artinya amanah yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu memang perlu kita laksanakan. Lantas dengan Pilkada ini saat ini kami akan menyusun berkaitan dengan berkas-berkas yang perlu kita siapkan untuk menjadi lembaga pemantau terakreditasi dari KPU. Kebetulan saat ini kami mempersiapkan itu untuk melihat secara langsung pemilihan nanti di bulan November. Nah, ini juga kami Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan di tahun 2024 ini memang betul-betul mengawal secara khusus, Pak. Mengawal secara khusus berkaitan dengan terselenggaranya demokrasi seluruh Jawa Timur. Nah, ini juga kita akan melihat mengundang dari beberapa narasumber yang memang perlu kita sangat potensi sekali untuk memberikan penyadaran-penyadaran yang berkaitan dengan pendidikan pemilu. Tentu kita sebagai Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan mengundang beberapa peserta ataupun undangan-undangan yang memang sudah alhamdulillah sudah terpenuhi. Harapan besar dari kami bisa memberikan saluran hasil daripada sosialisasi ini guna mentransformasikan kepada masyarakat. Nah, ini menjadi peran penting kita bersama, sehingga demokrasi di 2024 kita
lakukan secara bersama-sama dan kita sukseskan secara sama-sama seperti itu. Manfaat apa yang didapat masyarakat dengan adanya LBH ini? Terkait dengan manfaat tentu ini kita memberikan pandangan bahwa satu suara ini sangat penting bagi masyarakat. Berbicara berkaitan dengan manfaat ini yang memang perlu kita sampaikan, sehingga tugas dan tujuan kita sebagai lembaga bantuan hukum tetap memberikan membuka ruang bagi masyarakat yang memang tidak bisa mengakses secara langsung berkaitan dengan informasi yang ditetapkan oleh KPU.